Selamat malam Ibu Bapak, kembali lagi dengan tayangan Syafaat Malam. Dan sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Allah penuh kasih, saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, kami mau menyampaikan doa-doa kami, tetapi kami juga mau mendengar sabda-Mu yang mengingatkan kami, yang memimpin hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Dan karena itu Tuhan, kiranya Engkau bersabda dan kuasailah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak kembali lagi dengan Syafaat Malam, dan seperti yang disampaikan bahwa bulan ini kita akan membahas tema-tema yang berkaitan dengan bulan keluarga. Dan di minggu ini kita mau belajar bahwa sebagai parenting kita perlu tahu dan sadar adanya keterbatasan diri ketika kita menjadi orang tua atau orang-orang dewasa di sekitar anak-anak kita atau orang-orang yang lebih muda dibandingkan kita. Menjadi orang tua atau menjadi orang dewasa di dalam kehidupan yang kita jalani ini seringkali membawa kita pada perasaan seolah semua bisa kita kendalikan. Semua ada di tangan kita. Masa depan anak, tindakan mereka, bahkan hati mereka. Sebagai orang tua, khususnya ingin memastikan bahwa mereka bertumbuh menjadi pribadi yang baik, yang taat, dan berhasil. Namun ada salah satu buku yang berjudul Parenting 14 Gospel Principles That Can Radically Change Your Family. Bukunya yang ditulis oleh David Tripp ini yang mengatakan bahwa langkah awal dari pengasuhan anak yang sehat justru diawali dengan kesadaran keterbatasan diri sebagai orang tua. Kesadaran bahwa kita tidak bisa mengubah hati anak kita bisa memang menasehati, mendisiplinkan, memberi teladan, tetapi hanya Tuhanlah yang sanggup mentransformasi hati mereka. Nah, dengan menyadari keterbatasan membuat kita berhenti dari ilusi kontrol penuh. Belajar percaya bahwa hanya Allah yang sanggup menumbuhkan, mengubah, dan bekerja di hati anak-anak di dalam kasih karunia-Nya. Namun, Ibu Bapak, karena tadi kita punya godaan untuk berpikir bahwa kita punya kontrol terhadap anak-anak kita, maka seringnya yang terjadi adalah tanpa sadar kita menggunakan cara-cara yang terlihatnya berhasil sementara, tetapi sebenarnya tidak membawa perubahan. Contohnya dengan menakut-nakuti. Orang tua kita sebagai orang dewasa sering mengancam anak supaya mereka patuh. Memang anak bisa langsung taat karena rasa takut. Tetapi ketaatan itu biasanya hanya karena takut dihukum, bukan karena mereka mengerti apa yang benar, bukan karena mereka paham apa yang ibu bapak mau ajarkan kepada mereka dan mengapa itu penting dan baik buat mereka. Lalu yang kedua, kalau menakut-nakuti enggak, yang kedua adalah justru dengan memberi hadiah. Orang tua yang menjanjikan imbalan agar anak berperilaku baik. Kamu akan dapat PS5 kalau misalnya ujian kali ini dapat juara 1. Kamu akan diajakin jalan-jalan kalau misalnya kamu bisa behave dan lain sebagainya. Akhirnya anak belajar bahwa kebaikan dilakukan hanya kalau ada untungnya, sehingga memotivasi mereka bergeser dari melakukan hal yang benar, hal yang baik, hal yang prinsip gitu, yang ibu bapak ajarkan menjadi sekadar untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Yang terakhir adalah, yang seringkali juga tidak kita sadari adalah, kita bisa menumbuhkan anak-anak kita dengan cara menggunakan rasa malu dan bersalah supaya bisa mengontrol mereka. Cara ini memang bisa membuat anak tunduk sementara, tetapi sering justru melukai hati dan merusak hubungan yang cukup dalam. Dan bahkan membuat anak merasa jauh dari orang tua mereka. Nah, saya berharap kita semua tentunya tidak melakukan ketiga hal ini hanya untuk mendapatkan anak kita taat, anak kita berperilaku baik, atau mengikuti apa yang kita kehendaki. Dan karena itu kita mau belajar dari
Yesus Kristus, di mana Allah bekerja melaluinya, Ia yang mengubah hati kita bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman ataupun imbalan, melainkan dengan kasih dan pengampunan. Dan itulah kasih karunia yang menjadi pola yang juga bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita. Kita dipanggil untuk menghadirkan kasih yang sama, pengampunan yang sama, supaya anak-anak kita mulai dari rumah, eee, cucu kita, dan lain sebagainya bisa belajar mengenal Allah bukan lewat rasa takut atau rasa bersalah, melainkan melalui pengalaman nyata tentang kasih Tuhan. Nah, tadi di awal saya sudah bilang bahwa si David Paul Tripp ini mengatakan, awal mula dari menumbuhkan anak yang sehat, pola asuh yang baik adalah dengan mengakui keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Nah, itu justru yang membuat kita juga menjadi lebih lega sebagai orang tua. Ingatlah bahwa kita tidak dipanggil untuk menjadi juru selamat bagi anak-anak kita, melainkan alat di tangan juru selamat sejati, yaitu Yesus Kristus. Ingat, bukan kita juru selamatnya anak-anak kita, tetapi kita adalah alat yang dipakai oleh Tuhan supaya kita bisa mengenalkan Allah yang penuh kasih dan baik itu kepada anak-anak kita, generasi yang selanjutnya. Tugas kita adalah menabur dan menyiram, sedangkan Allah lah yang memberi pertumbuhan, dan itu tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 yang berbunyi demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang menumbuhkan. Nah, sebagai orang tua, kita tidak pernah diminta untuk memikul beban yang tidak sanggup kita tanggung, yaitu mengubah hati anak-anak kita. Tugas kita itu bukan tugas kita, itu adalah tugas dan karya Allah sendiri. Namun panggilan kita adalah berjalan dengan setia, menanam benih firman, meneladani kasih Kristus, memberi arahan dan teguran dengan kesabaran. Rasanya memang sulit Ibu Bapak, dan rasanya tidak ada buku parenting yang tepat untuk semua orang, untuk semua keluarga. Setiap kita punya cara kita masing-masing, tetapi bahwa dasarnya adalah kasih, dasarnya adalah bagaimana kita meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, di saat yang sama, kita juga mau belajar percaya bahwa hanya Allah lah yang mampu menumbuhkan, Tuhan yang mengubahkan, Tuhanlah yang membawa pertobatan, memberikan kesadaran tentang siapa Tuhan di dalam hati anak-anak kita. Dan Eee, itulah kabar baik Injil gitu ya. Di tengah kelemahan, ingatlah bahwa kuasa dan kasih karunia Allah justru menjadi nyata. Maka pengakuan akan keterbatasan kita bukanlah sebuah kegagalan di hadapan anak-anak kita, melainkan jalan menuju sebuah kebebasan dan kelegaan, bahwa kita juga adalah orang tua yang tidak sempurna. Maka ketika kita menyadari hal itu, lalu kita juga membicarakannya, mendiskusikannya kepada anak-anak kita, maka di sanalah ruang belajar bersama, ruang belajar bertumbuh bersama semakin terbuka. Kita menemukan pengharapan di dalam Allah yang penuh kasih, dan Dialah yang sanggup mengerjakan apa yang tidak mungkin kita lakukan. Karena itu, bagi para orang tua, bagi oma opa yang saat ini menghadapi generasi yang baru yang mungkin jauh berbeda dari generasi yang kita jalani, mari kita kembali kepada Alkitab, kita kembali pada prinsip yang bisa kita terapkan dimulai dari keluarga kita sendiri. Mulailah dengan kasih, ingatlah yang perlu kita lakukan adalah meneladani Kristus di dalam hidup kita. Dan kita yang menanam, artinya kita memberikan contoh yang baik, kita menghidupi kasih dan firman Tuhan. Uh, Apolos menyiram, yang menyiram bisa siapa saja, bisa pendeta, bisa orang-orang di sekitar kita, bisa pengalaman, bisa juga lewat ibu bapak, tetapi juga percayalah, hayatilah bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan kepada hati, di dalam hati anak-anak kita. Kiranya di dalam bulan keluarga ini, dengan program membangun kebiasaan baik di tengah-tengah keluarga kita, dapat terus kita lakukan dan hayati, dan itu semakin membuat keluarga kita menjadi keluarga yang berhikmat, keluarga yang penuh sukacita, dan keluarga yang bersatu. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami tahu sebagai orang tua, sebagai orang dewasa di tengah-tengah kehidupan anak-anak cucu kami seringkali kewalahan, kami seringkali merasa lelah, merasa letih, kami merasa tidak berdaya, kami merasa bahwa dunia mereka begitu berbeda. Kami tidak paham apa yang mereka hadapi, kami tidak mengerti bagaimana cara mendampingi anak-anak kami. Namun, kami menyadari Tuhan, di dalam rasa lelah, letih, seringkali kami menggunakan cara-cara yang keliru. Kami menakut-nakuti, kami mendorong mereka melakukan sesuatu yang baik untuk mendapatkan imbalan dari kami, dan kami tidak sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kami. Namun dengan sapaan firman Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau juga yang menolong kami, menyertai kami, menjaga kami, supaya kami juga dapat terus menjadi orang tua yang dapat meneladani kasih-Mu, kesabaran-Mu, kasih pengampunan-Mu, sehingga kami membuka ruang di dalam keluarga kami untuk saling belajar, saling membuka diri, saling mendengarkan. Karena kami tahu dan percaya tugas kami bukanlah mengubah mereka, sebab Engkau adalah Allah yang berkarya di dalam hidup mereka. Engkau menggunakan kami sebagai alat-Mu, supaya mereka semakin kenal cinta, kasih, rahmat dari Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul dalam mendidik anak mereka, dalam kebingungan parenting yang harus dilakukan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjaga hati kami, Engkau yang menolong kami supaya kami tetap dapat punya hikmat mendampingi mereka di tengah-tengah kehidupan yang semakin kompleks ini. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, dan kiranya Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan yang lebih bagi keluarga yang juga menjaga dan merawat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan dan program gereja dari bulan keluarga ini, biarlah segala sesuatu dapat Engkau pakai untuk menumbuhkan keluarga-keluarga yang bersatu dan bersuka cita di dalam Engkau. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi mereka yang memimpin, yang memegang kuasa dan kekuatan, biarlah Tuhan Engkau menaruh hikmat di dalam hati mereka, sehingga mereka dapat berusaha, dapat membangun dunia yang lebih adil, dunia yang tidak saling jegal tetapi saling mendukung, dan kiranya mereka dapat terus diingatkan untuk menjalankan amanat mereka dengan baik. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah syafaat malam kita pada hari ini. Semoga keluarga kita dapat terus bertumbuh, bersatu, dan penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.